Apa? Samsung rilis TWS 700 ribuan? Pakai Wah, udah di sini guys. Yes, ini dia Samsung Galaxy Buds Core yang dari kemarin kalian semua request. Langsung gua pesen dan udah nyampe di studionya Besindo Tech. Makanya kita bakal coba testing di video kali ini. Kita unboxing, kita review si Samsung Galaxy Buds Core. Gila, 700 ribuan aja. Samsung lagi. Let's go. Maaf guys, openingnya masih efek kopi nih kayaknya ya. Dan ya, emang menarik banget. Dan bisa dibilang kayak Samsung terkesan diam-diam ya ngerilis si Samsung Galaxy Buds Core ini. Tiba-tiba aja kalian kemarin sempet gue baca di beberapa kolom komentar video Besindo Tech kalau pengen gue ngecekin nih si Samsung Galaxy Buds Core. Karena memang yang paling menarik pastinya harganya yang katanya cuma 700 ribuan. Nggak katanya sih, emang 799 ribu. Ya 800 ribu lah. Kembali 1000 buat bayar parkir gitu kan. Dan ya, yang kita lihat di sini bisa dibilang secara desain memang mirip ya sama Galaxy Buds yang legendaris, bisa dibilang gitu, legendary, yang mana masih jadi favorit dari banyak orang. Gua tahu masih banyak dari kalian pengen tipe earbuds kayak gini, yang mana sekarang kan di Galaxy Buds 3 itu udah ganti total ya desainnya ya, udah kayak AirPods gitu bisa dibilang, udah nggak Samsung lagi gitu kan. Makanya ketika ini dirilis, menarik buat kita coba, dan gue penasaran juga pengen coba ngecekin. Jadi langsung aja kita coba unboxing. Oke, ini dia untuk Samsung Galaxy Buds Core. Nah ini yang ini warna putih, dia ada dua warna ya, satu lagi warna hitam. Dan kalau kita cek di box sebenarnya cukup simple ya, nggak ada apa-apa, cuma tulisan ini aja Galaxy Buds Core Bluetooth dan spesifikasinya ya. Jadi mesti pakai smartphone dengan Android 11 ke atas dan punya RAM-nya 1,5 GB. Kalau RAM kalian nggak nyampe 1,5 GB ya gue agak bingung sih. Mungkin karena ini Galaxy Buds Core sendiri tuh seri, kalau kita bilang kan mirip FE ya, Fan Edition ya. Tapi sekarang mungkin udah berubah. Fans itu sebelumnya udah jadi core-nya Samsung gitu kan. Core tuh apa sih? Intinya gitu kan. Jadi jiwanya Samsung tuh ya ini, yang pada beli device-nya Core nih. Yang dari segi harga ini bener-bener emang terjangkau banget. Some features may be not available for non-Samsung mobile device users. Karena memang secara fitur kayaknya ini banyak fitur-fitur yang cuma disupport di HP Samsung. Salah satunya adalah Galaxy AI yang memang cuma ada di HP Samsung gitu, nggak ada di HP Android lain, apalagi iPhone. Alright, oke. Ini dia. Lala. Terus di dalamnya sudah selesaikah? Oh enggak, ada apa nih? Oke, ada silikon tipsnya ya. Ada 4 biji alias 2 pasang ya. Jadi mungkin ini yang ukuran large sama yang small, yang medium yang terpasang. Terus di bagian sini ada yang menarik, yaitu ada karet untuk bagian luar ya, untuk semacam kayak deket wingtipnya. Tapi ini bukan buat wingtipnya sih. Ini cuma kayak karetnya aja. Mungkin ini ukurannya yang lebih gede gitu ya, atau cadangan doang gitu. Nanti kita coba cek. Udah guys, nggak ada apa-apa lagi. Jadi kabel aja kita nggak dapet ya. Oke, jadi ini dia untuk manualnya juga ya. Kitab-kitabnya silahkan dibaca kalau kalian pengen cek ya. Jadi ada tulisan wingtip, antena, ada touch, ada ear tipsnya, dan charging contact, plus ada touch sensitive sensor alias itu proximity-nya. Jadi yes, earbuds walaupun 700 ribu dia udah ada proximity sensor, yang artinya apa? Artinya kalau kalian taruh di kuping kalian dia bisa auto play, dan kalau kalian copot dia bisa auto pause. Oke, tadi baru diinfo untuk segi box memang ini agak beda ya. Kalau sebelumnya tuh Galaxy Buds FE dia tipe yang diangkat plug gitu kan, jadi lebih mewah. Kalau ini kan boxnya yang konvensional lah gitu bisa dibilang. Oke, sip. Sekarang kita cekin untuk si earbuds-nya sendiri ya. Nah ini dari segi finish glossy, bahannya plastik sih seperti biasa. Ini tuh mirip banget, kebetulan ada si Buds FE di kanan ya. Kalian mungkin nggak bisa lihat bedanya nih kalau dilihat kasat mata, cuma di bagian belakang aja, yang mana ini cuma CE, sedangkan Buds FE ini banyak nih tulisannya. Mungkin karena faktor FE dijual lebih banyak negara kayaknya, di Eropa juga, sedangkan si Buds Core ini kayaknya cuma di negara-negara tertentu deh, kalau nggak salah India, Indonesia ya, karena kalau gua cek di YouTube review-reviewnya yang beredar itu di India kebanyakan. And here we go. Tada. Oke, tuh ya, desain legendary Galaxy Buds gitu kan. Nah ini dia guys, dia full glossy ya, sampai ke bodinya juga ini glossy. Waktu gue buka langsung nongol di smart monitor kita ada tulisan Galaxy Buds Core, ada pop-up-nya ya buat kita konekin. Karena yes, ini fitur ekosistem dari Samsung sendiri. Kalau kalian yang pakai device-device Samsung ya, tuh
ya langsung nongol pop up Galaxy Buds Core, yang mana kita langsung pairing aja ya, sambil dia akan mungkin download beberapa aplikasi atau pluginnya tuh. Jadi secepat itu, dan kebetulan gue juga pakai ada telepon, gue pakai Samsung Watch 8. Sebentar, ada telepon. Oke, there you go ya, sudah terpairing, simple aja, tinggal next aja. Dan di sini kita cekin secara fitur-fitur daripada si Galaxy Buds Core. Nah, kalau dari aplikasinya nggak terlalu banyak, ya wajar aja memang karena versi yang bisa dibilang basic ya. Cuma kalau kita cek nih di sini udah ada penghilang kebisingan aktif, atau bahasa Inggrisnya adalah Active Noise Cancellation, dan ada juga fitur yang ambient sound-nya. Kita testing left and right. Tuh. Oke, nah ini untuk ambient mode-nya. Kita akan coba. Noise cancellingnya oke juga sih. Kita coba putar suara berisik, Chris. Coba ya. Tuh, pas dipakai, dia langsung aktif ANC-nya. Coba gedein lagi. Not bad sih ya, cuma memang karena mungkin gue sudah terekspos sama ANC yang gilaan kayak dari Bose, Sony, dari AirPods Pro gitu kan. Ini memang tergolong nggak terlalu heavy noise cancellingnya. Gue harus bilang mungkin dari tadi dengan suara berisik gue mungkin keredam sekitar 60-70%, which is not bad. Udah ada active noise cancelling aja dari Samsung ya, di kelasnya Samsung di harga 700.000 ya 800.000. Menurut gue ini udah sebuah fitur yang ya layak dimanfaatkan lah gitu di harga segini. Nah, untuk ambient soundnya sendiri menurut gue memang ini bukan yang kayak natural banget, tapi ini cukup membantu kalau kita memang perlu denger lingkungan sekitar. Kayak suara gue bisa denger dengan cukup jelas di sini ya. Sedikit ada kerasa masih silikon ya. Ini kayak kita pakai earphone yang ada silikonnya. Untuk ngomong sehari-hari menurut gue masih oke. Cuma ada sedikit kayak mendem dari tadi si karet silikonnya aja. Sekarang kita cek untuk bagian fitur-fitur. Ada touch control ya. Di sini kita bisa tap untuk play pause, double tap untuk next rewind ya. Previousnya triple tap. Touch and hold, di sini kita bisa switch untuk noise control, dan di sini bisa untuk jawab telepon, matiin telepon double tap. Decline untuk touch and hold. Nah, jadi kalau kita mau tukerin si noise cancelling mode, kita tahan. There you go. Dia ada suara tem. Nah, itu kayak lagi noise cancelling. Kalau kita tahan lagi, nah dia langsung ambient mode. That's good sih, karena biasanya gue tuh ada benci beberapa TWS yang harganya lebih terjangkau. Dia tuh dari active noise cancelling ke off dulu, baru ke ambient mode. Padahal kan kita cuma pengennya ambient mode aja gitu, biar langsung kebuka. Dan kalau kita pengen kedap, kita langsung aktifin noise cancelling dalam satu kali tap and hold aja gitu. That's good. Mungkin itu bisa disetting di sini ya. Nah, switch noise controlnya itu bisa. Nah, ini pun bisa di custom ya. Switch noise controlnya bisa kalian custom tadi, kalau bisa di active noise cancelling ke off atau ambient sound ke off. Kalau gue sukanya yang ini nih, active noise cancelling ke ambient sound. Good, karena udah ada pilihannya dan kalian juga bisa ganti sih. Kalau yang kanan mau noise control, yang kiri bisa yang lain. Salah satunya tadi fitur interpreter nih yang ada di Samsung Galaxy Buds Core ini. Dan ada juga fitur kayak kalau kalian yang suka mindfulness ya, untuk meditasi, Spotify Tap ya kalau nggak salah namanya ya, itu juga ada. Jadi langsung playing Spotify kalau kalian subscribe kayak gitu. Nanti kita testing ya untuk si Galaxy AI, tapi sekarang kita cek dulu di bagian bawah masih ada beberapa lagi earbud setting. Nah, di sini kita ada equalizer coy. Jadi ada equalizer, kita bisa bass boost, smooth, dynamic, clear, and treble boost. Yang mana ini memang kita nggak bisa custom sendiri. Dan ini juga yang terjadi waktu itu di Samsung Galaxy Buds FE ya. Gue sendiri suka yang dynamic biasanya, karena ini tendensinya bassnya sama vokalnya dia lebih clear. Di sana bassnya lebih bulat, jadi gue suka yang dynamic. Cuma nanti kita coba tes untuk kualitas suaranya. Ada earbud fit test yang mana kita coba aja langsung ya sekalian ya. Nah, oke, good fit, karena gue memang kuping gue kayaknya kuping pasaran sih ya, jadi ukurannya rata-rata pas. Ada read notifications, kita bisa cek untuk settingan. Baru ada beberapa alarm sama miss call aja.
tapi kita juga bisa aktifin atau matiin ketika kita lagi pakai HP-nya. Use ambient sound during calls, ini juga penting karena kalau kita kadang lagi teleponan kan kita itu suka dengerin suara kita juga ya, karena kalau kita nggak dengerin suara kita kadang kita tendensinya teriak-teriak gitu jadinya. Ini bisa diaktifin kalau kalian perlukan. In-ear detection for calls, ya kalau kita lagi di kuping dia bisa tahu dan dia bisa pindahin langsung ke kuping kita gitu kan, canggih. Dan ada seamless earbuds connection. Nah kalau kalian pakai Samsung device lain, tabletnya, tadi kita pakai smart monitornya, mungkin kalian pakai TV-nya, itu bisa dipindahin langsung ke TV-nya selama dia di satu Samsung account yang sama. Canggih kan. Nah ini dia yang menarik nih, ada gaming mode-nya, dimana kalau kalian aktifin dia akan bikin delay-nya ya pasti jadi lebih minimal gitu kan. Nanti kita coba tes. Dan terakhir ada reset accessibility untuk ngatur left and right-nya. Terus bisa noise control with one earbuds. Oh, kalau kalian pakai satu earbuds bisa di noise cancelling juga, tapi kadang kan aneh gitu ya kalau cuma satu earbuds doang yang noise cancelling, yang ini kita bisa dengar dari luar. Tapi bisa just in case diperlukan. Ada software update ya, download and install, misalnya ada software update itu bisa di earbuds 700 ribuannya Samsung gitu kan. Kalau Samsung aja bisa ya, sebuah perusahaan besar, kenapa yang lain tidak bisa gitu kan. Dan diagnostics aja kalau ada masalah ya pakai Samsung Members. Dan terakhir sih earbuds-nya sendiri ya. Kita bisa cek juga di sini untuk baterainya. Nah, di sini tertulis ya, di case-nya itu sekitar 500 mAh typical, dan per earbuds itu di 65 mAh. Yang mana kalau gua cek berdasarkan klaimnya Samsung ini lumayan banget loh. Kalau kalian nggak pakai ANC, itu total bisa 35 jam. Ya, tapi kalau kalian pakai ANC itu katanya di 20 jam. Jadi hampir setengahnya aja. Wow. Oke. Wow. Jadi kalau memang secara ngomong nggak tahu ya, gue ngerasa drivernya ini kayaknya sama yang ada di Samsung Galaxy Buds FE. Memang dengan penambahan fitur gitu istilahnya, dengan penambahan fitur Galaxy AI. Kayak gue pakai settingan yang dynamic, menurut gue tetap yang paling enak di antara settingan-settingan lain ya. Dan kita nggak perlu ribet custom, walaupun gue tahu ada yang pengen custom juga. Cuma kayak tadi lagu Jump Blackpink ya, bassnya tuh bulat banget ya, dem. Cuma memang beberapa kali pas gue kayak lagi senyum gitu ya, kayaknya ini ketarik kan, itu jadinya agak kebuka sedikit gitu ya. Itu yang mungkin ya masalah fitment aja, di kuping orang mungkin beda-beda. Buat gue sih memang gue kendala kalau ada wingtip itu dia suka nyangkut di kuping gue yang mungkin bentuknya agak berbeda, jadinya kadang suka ngebuka aja sedikit. Tapi pas gue lagi diem enjoy musik, itu enjoyable banget suaranya, bassnya bulat, treble, vokalnya crispy, soundstage-nya juga cukup udah enak lah, memuaskan gitu, enjoyable. Sip, lanjut kita bakal cobain ini dia fitur Galaxy AI Interpreter ya. Jadi kita bisa allow mereka untuk akses mikrofon. Nah, ini adalah interface dari Galaxy AI. Kita download sebentar untuk language pack-nya ya. 300 mega. Nah, sekarang gua akan coba puter video. Sekarang di depan gua udah ada video dengan bahasa Inggris ya. Jadi dia tuh ada dua mode ya. Yang pertama ini mode conversation, jadi kita bisa langsung ngobrol dengan orang yang ada di depan kita. Dia kayak real time banget ya. Oke. Terus dia langsung ditranslate ya dengan bahasa Inggris. Nah, sekarang gantian dia misalnya ngomong. Simplifying and strengthening and thinning up the components on the inside. That's actually lighter than an S25 Ultra. And all of this is... Yes, Fold 7 is lighter than this. Jadi, kedengaran nggak? Tuh. Jadi itu dia cara dia mentranslate ya, dan kita bisa langsung ngecek juga tulisan yang kita ngomongin gitu kan. Dan setelah kita selesai ngomong, kita tinggal tekan ini aja. Tuh, kita bisa dengar langsung di sini juga. Ini juga bisa listening mode ya. Listening mode kalau ini cuma ngomong aja. Jadi kita misalnya lagi nonton atau lagi ada seminar, kita tinggal tekan. Oke, jadi make sure bahasanya udah benar dulu. The fingerprint reader are literally thinner to fit on the rail. I've talked about other foldables in the past being more usable while they're closed because of different aspect ratios and different size choices of the box.
Oke, so itu tadi untuk fitur Galaxy AI. Paling catatan utamanya adalah fitur Galaxy AI ini cuma bisa di HP-HP yang punya Galaxy AI fitur interpreter mode tadi. Yang mana kalau gua cek di website-nya tertulis ya, dari S23 FE ke atas, itu baru bisa ya S24, S25. Kemudian Fold sendiri itu dari Fold 5 ya sampai Fold yang terbaru sekarang Fold 7, kemudian Flip juga sama dari Flip 5 sampai Flip yang terbaru, dan untuk tab sendiri itu dari tab S9 sampai ke yang ya sekarang S10. Nggak tertulis di sana tes yang FE itu support atau enggak. Oke sih, ini udah gaming mode-nya nyala. Ini kalau gaming mode-nya mati. Nggak terlalu delay sih aslinya, tapi emang lebih akurat kalau dia gaming mode-nya nyala. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds Core di kondisi yang tenang ya. Ini kualitas mikrofon dari 3 mikrofon yang ada di tiap earbuds-nya. Not bad ya secara kualitas suara, tapi yang menarik ini nih, karena kalau kita putar ya suara ambient sound. Ini suara di cafe ya, di restoran yang berisik. Kalau kalian bisa dengar mikrofon studio kita ya, berisik banget. Tapi kalau di switch ke Mikrofon Galaxy Buds Core langsung hening ya, nggak kedengaran suara berisiknya, karena memang di earbuds ini, di TWS Samsung ini ada ENC, di Environmental Noise Cancelling-nya. Jadi dia bisa meredam suara dari sekitar dengan cukup baik sih menurut gue ya untuk overall quality-nya. Cek 1 2 3 tes. Yo, what's up guys, and welcome back to Basic Tech YouTube channel. Sama gue Marvin, dan abis ini gue bakal adu sama kakak seniornya ya, si Samsung Galaxy Buds 3 Pro yang gue pakai juga. Oke, cek 1 2 3 tes. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds 3 Pro ya. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Samsung Galaxy Buds Core di kondisi yang tenang ya. Kakak senior ya, bisa dibilang dari Core, yang bisa dibilang varian Galaxy Buds paling terjangkau saat ini. Ya, ini kualitas mikrofon dari 3 mikrofon yang ada di tiap earbuds-nya. Ya, untuk mikrofonnya sendiri memang Galaxy Buds 3 Pro semenjak dia merubah desainnya, bisa dibilang kualitas mikrofonnya jadi bagus banget ya, jadi clear banget suaranya. Dan balik lagi sih, kalau gue coba compare side by side, memang Galaxy Buds Core tetap ngasih value yang oke banget ya, buat 700.000 kalian dapat mikrofon, dapat ANC, tapi ini sendiri memang it's on another level, terutama kalau kita puter ya. Ya, ada suara ambient sound cafe restoran, dan kalau kita pindahin lagi ke Galaxy Buds 3 Pro, kalian bisa denger ya seberapa clear tetap suara kita bisa tetap ngomong dengan jelas. Jadi memang Galaxy Buds Core langsung hening ya, nggak kedengaran suara berisiknya. Ya, balik lagi, overall kualitas yang dikasih dengan harga yang diberikan menurut gua udah value for money-nya oke banget. Oke, guys, satu tambahan sebelum kita tutup. Sekarang di depan gua ini udah ada 3 ya. Tadi kita sempat awal bandingin sama Buds FE. Ternyata Cinata juga masih pakai si Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Dan kalau kita lihat ya, secara side by side ya. Nah, ini perbedaan utama memang kalau yang Buds 2 Pro desainnya udah Galaxy Buds 2. Sedangkan Buds FE sama Buds Core ini sebenarnya mirip desainnya, cuma perbedaannya ada di bagian ini nih. Kalau kita lihat ya secara finishing, kalau kita bisa lihat sekarang di Buds FE yang ada di tangan kanan gua, Buds Core yang ada di kiri, kita lihat perbedaannya signifikannya itu ada di bagian bodinya, di mana Buds FE ini matte ya finishingnya ya. Sampai ke bagian dalam ini juga matte, sedangkan si Buds Core ini glossy. Sampai bagian dalamnya ini juga glossy, bagian sampingnya ini juga glossy. Yang mana mungkin untuk pegang, kalau tangan kalian berminyak, ini agak sedikit lebih licin mungkin ya. Tapi ya perbedaannya cuma di sana aja, dan mungkin secara look overall bakalan lebih wah gitu kan, karena glossy, mengkilap kayak gitu kan. Cuma ya perbedaannya ternyata di bagian fisik aja, karena setelah gua cek juga di bagian fitur, ternyata Galaxy Buds FE itu juga udah ada Galaxy AI-nya. Walaupun ya kalau katanya Haris sebagai pengguna dia gak pernah pakai. Cuma ya for you guys to know aja, mana tahu ada Galaxy Buds FE yang masih dijual dan harganya juga terjangkau, karena Haris dapetnya lumayan terjangkau Haris ya. Kalau nggak salah 500 ribuan ya, dari harga awal rilis di 1 jutaan gitu. Lumayan banget kan. Tapi ya kalau kalian pengen yang update terbaru, baru aja dibikin produksi, baterainya juga mungkin masih lebih oke kan, ya ini bisa jadi pilihan si Galaxy Buds Core. Dengan yang ini Nat, mesti pensiun kali udah ya, ganti ke Galaxy Buds 3 Pro. Sip, itu aja untuk unboxing kali ini. Oke, jadi itu aja buat unboxing dan testing dari si Samsung Galaxy Buds Core. Menurut gue di harga 700 ribuan sih ya ini nggak bakal salah memang ya. Memang perbedaan utama menurut gue tadi di baterainya aja yang lebih awet. Suara masih khasnya Samsung yang oke, V-shape, bulat bassnya,
treble-nya crispy. Tadi settingannya pakai yang dynamic aja. Dan tadi fitur-fitur aplikasi Galaxy Wearable juga lengkap ada di sini, ditambah juga udah ada Galaxy AI yang ada di Galaxy Buds Core. Cuma balik lagi ya, kalau kalian pengen pakai Galaxy AI-nya mesti pakai HP yang support juga. Oke, itu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Dan kalau kalian pengen beli si Samsung Galaxy Buds Core, gue juga nanti taruh aja linknya di bawah biar gampang aksesnya. Dan itu juga link yang official ya, jadi nggak bakal bodong. Jadi tenang aja. Dan itu aja, kalau kalian suka videonya bisa dikasih tombol jempol ke atas. Jangan lupa subscribe ke Best in Data YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching. Dadah. Oke lah, buat penyegar gitu kan di tengah-tengah musim HP-HP mahal gitu.